Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Herdiesel Santoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu metode sistem pendukung keputusan, yaitu metode Oreste. Metode Oreste merupakan salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang terbilang baru. Metode ini merupakan pengembangan dari beberapa metode lain yang terhimpun dalam metode Multi-Attribute Decision Making atau MADM. Dalam metode ini terdapat hal yang unik, yaitu dengan mengadopsi prinsip Bison Rank. Bison Rank merupakan pendekatan untuk membuat skala prioritas dari setiap indikator kriteria, di mana apabila terdapat nilai kriteria, maka dalam perankingannya menggunakan pendekatan rata-rata. Langkah-langkah metode Oreste. Sama seperti pada metode SPK lainnya, yang pertama adalah menentukan tujuan. Misalkan tujuannya memilih mahasiswa yang layak untuk mendapatkan beasiswa, atau pemilihan lokasi untuk membuat minimarket atau gudang baru, dan lain-lain. Selanjutnya adalah menentukan kriteria atau ukuran yang menjadi dasar penilaian atau pemilihan. Kriteria itu bisa beberapa, tergantung dari tujuannya. Dan kriteria ini yang menentukan adalah manajer pengambil keputusan. Jadi, teman-teman sebelum menentukan kriteria harus berkonsultasi dengan pengambil keputusan. Misalkan, untuk pemilihan mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa, kriterianya bisa IPK, penghasilan orang tua, dan lain-lain. Kriteria pemilihan lokasi untuk membuat minimarket atau gudang baru bisa jarak dengan pasar terdekat, harga tanah, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Kemudian menentukan alternatif. Jadi, kita tidak akan memilih sesuatu jika alternatifnya itu hanya satu. Kita memilih karena alternatifnya atau pilihannya itu lebih dari satu. Langkah selanjutnya adalah mengisi nilai kriteria untuk setiap alternatif atau biasa disebut sebagai nilai rating kinerja. Nilai ini didapatkan dari manajer atau pengambil keputusan. Kalau nilai berupa hasil tes atau IPK boleh langsung dimasukkan. Misalkan untuk alternatif A1, untuk kriteria C1, saya berikan nilai 1.1. Kemudian untuk alternatif A2, untuk kriteria C1, saya berikan nilai 2.1. Kemudian untuk alternatif A5, untuk kriteria C4, saya berikan nilai 5.4. Nah, untuk nilai rating kinerja ini, itu harus semuanya terisi. Dalam metode Oreste, juga diperlukan bobot untuk setiap kriteria. Kalau ada 4 kriteria, berarti harus ada 4 bobot. Dan total bobotnya kalau dijumlah harus 100% atau 1. Selanjutnya, kita harus mengubah data setiap nilai rating kinerja ini ke dalam Bison Rank atau ranking rata-rata. Kemudian, menghitung nilai distance score setiap pasangan alternatif. Setiap nilai yang sudah dirubah dalam Bison Rank nanti akan dihitung nilai distance score-nya. Terakhir adalah melakukan perankingan. Salah satu yang unik dari metode Oreste adalah mengadopsi Bison Rank atau ranking rata-rata. Bison Rank merupakan pendekatan untuk membuat skala prioritas dari setiap indikator kriteria, di mana apabila terdapat nilai kriteria, maka dalam perankingannya menggunakan pendekatan rata-rata. Misalkan,
saya memiliki alternatif dari A1 sampai dengan A5. Kemudian, saya memiliki kriteria C1, dan setiap alternatif untuk kriteria C1 tersebut memiliki nilai rating kinerja. Untuk alternatif A1, nilai rating kinerjanya 80. Dan seterusnya, sampai untuk alternatif A5, itu nilai rating kinerjanya adalah 60. Kemudian, kita akan melakukan perankingan. Misalkan ini adalah perankingan standar, maka kita cari nilai alternatif yang memiliki nilai terbesar. Alternatif yang memiliki nilai terbesar adalah alternatif A3, yaitu nilainya adalah 90. Maka untuk 90 ini saya berikan ranking 1. Selanjutnya kita cari lagi setelah 90 itu, mana alternatif yang memiliki nilai terbesar. Alternatif yang memiliki nilai terbesar adalah A1 dan A2. Nilainya sama, yaitu 80 dan 80. Maka kita berikan ranking untuk A1 dan A2 tersebut. Rankingnya adalah 2 dan 2. Untuk A1 rankingnya 2, untuk A2 nilai atau rankingnya adalah 2. Kemudian kita cari lagi nilai yang terbesar lagi setelah 80 adalah A4, yaitu 70. Maka kita berikan ranking untuk A4 yaitu 3. Untuk A5 terakhir kita berikan ranking, dia rankingnya adalah 4. Nah, ini adalah ranking standar, ranking biasa ya. Kemudian ranking ini akan kita ubah menjadi Bison rank. Nah, untuk Bison rank itu jika memiliki nilai ranking yang sama, maka kita ambil nilai rata-ratanya sebagai ranking. Maka untuk alternatif A1, A2 itu kita hitung nilai rata-ratanya. A1, A2 itu kan sebenarnya ranking 2 dan 3 ya. Maka di sini nilai rata-rata itu dihitung 2 ditambah 3 dibagi dengan 2. Sama dengan 2,5. Jadi untuk A1 dan A2, untuk nilai Bison ranking adalah ranking 2,5. Kalau misalkan ada 3 gimana? Ya, ini berarti 2, 3, 4. Nanti hasilnya dibagi dengan 3. Nah, itu adalah perhitungan untuk Bison rank. Setelah menghitung nilai Bison rank, selanjutnya adalah menghitung nilai distance score. Distance score ini dihitung untuk setiap nilai pasangan alternatif kriteria atau untuk setiap nilai rating kinerja. Rumusnya adalah R. R ini adalah nilai dari Bison rank untuk alternatif dan kriteria tersebut dipangkatkan dengan N. N ini merupakan jumlah dari kriteria. Kalau kriterianya ada 4, berarti nilai N-nya ini juga ada 4. Kalau kriterianya 5, ya N-nya ini 5. Bison rank dipangkatkan dengan jumlah dari kriteria dikalikan dengan setengah. Ditambah AI. A ini adalah dia alternatif ke berapa. Kalau Bison rank-nya itu ada di alternatif pertama, berarti nilai A-nya ini ya 1. Kalau Bison rank-nya ini ada di alternatif kedua, maka nilai A-nya ini ya 2. Dan seterusnya. Itu. A dipangkatkan dengan jumlah dari kriteria dikalikan dengan setengah. Kemudian dijumlahkan. Hasilnya nanti dipangkatkan dengan 1 dibagi dengan jumlah kriteria atau 1 per N. Nah, itu adalah rumus dari distance score.
Contoh kasus untuk metode Oreste, suatu perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu Ngemplak yang dikodekan dengan A1, Kalasan yang dikodekan dengan A2, dan Kota Gede yang dikodekan dengan A3. Ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1 atau jarak dengan pasar terdekat, satuannya adalah kilometer, C2 atau kepadatan penduduk di sekitar lokasi, satuannya adalah orang per kilometer persegi, C3, jarak dari pabrik, satuannya adalah kilometer, C4, jarak dengan gudang yang sudah ada, satuannya adalah kilometer, dan C5 adalah harga tanah untuk lokasi, dikalikan 1000, satuannya adalah rupiah per meter persegi. Selanjutnya, tingkat kepentingan untuk setiap kriteria juga dinilai dengan nilai 1 sampai dengan 5. 1 itu berarti sangat rendah, 2 itu berarti rendah, 3 itu berarti cukup, 4 itu berarti tinggi, dan 5 itu sangat tinggi. Pengambil keputusan memberikan bobot preferensi untuk kriteria yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut. 5 untuk tingkat kepentingan kriteria pertama, 3 untuk tingkat kepentingan kriteria kedua, 4 untuk tingkat kepentingan kriteria ketiga, 4 untuk tingkat kepentingan kriteria keempat, dan 2 untuk tingkat kepentingan kriteria kelima. Selanjutnya, nilai rating kinerja untuk alternatif A1, kriteria C1, itu nilai rating kinerjanya 0,75. Atau ini adalah jarak dengan pasar terdekat ya, tadi satuannya kilometer. Jadi ini adalah 750 meter. Selanjutnya untuk A1C2 adalah 2000. C2 ini tadi adalah kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Jadi, ini adalah 2000 orang per kilometer persegi. Dan seterusnya. Atribut untuk setiap kriteria. Untuk kriteria C2 atau kepadatan penduduk di sekitar lokasi, dan C4 atau jarak dengan gudang yang sudah ada, adalah kriteria keuntungan atau benefit. Sedangkan untuk kriteria C1 atau jarak dengan pasar terdekat, kriteria C3 jarak dari pabrik, dan kriteria C5 harga tanah untuk lokasi adalah kriteria biaya. Nah, yang perlu digarisbawahi, atribut kriteria ini, cost atau benefit, untuk metode Oreste, saya belum menemukan referensi untuk penggunaannya seperti apa. Jadi, nanti dalam proses perhitungan, atribut ini tidak disertakan atau tidak dipertimbangkan. Nah, ini khusus untuk metode Oreste ya, tidak seperti metode SAW atau WP atau TOPSIS, atribut kriteria keuntungan dan atribut kriteria biaya ini dipertimbangkan dalam proses perhitungan. Tapi kalau untuk metode Oreste, saya belum menemukan referensinya. Selanjutnya, kita melakukan normalisasi untuk bobot kasusnya. Nah, tadi kita sudah diberikan nilai tingkat kepentingan ya, antara 1 sampai dengan 5, dan pengambil keputusan sudah memberikan nilai tingkat kepentingan untuk tiap-tiap kriteria. Nah, kita akan mengkonversinya menjadi bobot, yang kalau di total itu nilainya nanti adalah 100% atau 1. Pertama-tama, kita hitung dulu total dari nilai tingkat kepentingan tersebut.
Tadi ada 5 yang sudah diberikan oleh pengambil keputusan, kita jumlahkan ke 5-5-nya. Totalnya adalah 18. Selanjutnya kita bisa hitung bobot untuk kriteria pertama, yaitu 5. 5 ini adalah nilai tingkat kepentingan yang diberikan oleh pengambil keputusan untuk kriteria pertama. 5 dibagi dengan 18. Jadi bobot untuk kriteria pertama adalah 0,28. Dan seterusnya, sampai kita dapatkan yang terakhir adalah bobot untuk kriteria kelima, yaitu 2 dibagi dengan 18, yaitu 0,11. Ya. Untuk kriteria kelima, bobotnya terakhir adalah 0,11. Ini kalau dijumlahkan pasti hasilnya adalah 1 atau 100%. Selanjutnya adalah perhitungan Bison Rank. Bison Rank ini dihitung untuk setiap nilai rating kinerja. Untuk memudahkannya, saya membuat tabel seperti ini. Ada alternatif dari A1 sampai dengan A3 dan kriteria dari C1 sampai dengan C5. Untuk setiap kriteria, saya bagi menjadi 2. Ini ada R adalah ranking standar, kemudian BR adalah nilai dari Bison Rank. Kita kerjakan dulu untuk kriteria pertama. Untuk kriteria pertama, kita cari alternatif yang memiliki nilai terbesar. Nilai terbesar dimiliki oleh alternatif ketiga, 0,9, maka kita berikan ranking 1. Kemudian kita cari lagi alternatif yang memiliki ranking terbesar lagi kecuali A3 adalah A1, 0,75, kita berikan ranking 2. Dan yang terakhir, A2, kita berikan ranking 3. Karena tidak ada nilai yang sama, tidak ada ranking yang sama, maka nilai Bison Rank-nya itu sama dengan nilai ranking standarnya. Maka untuk Bison Rank, alternatif A1 adalah 2, alternatif A2 adalah 3, dan alternatif A3 adalah 1. Selanjutnya, kita kerjakan untuk kriteria kedua. Kita cari alternatif yang memiliki nilai terbesar. Nilai terbesar dimiliki oleh alternatif A1 dan A3, yaitu 2000. Maka kita berikan nilai atau ranking untuk A1 dan A3 adalah 1 dan 1. Sama ya rankingnya untuk A1 dan A3, 1 dan 1. Selanjutnya, untuk alternatif A2, ini kita berikan ranking 3. Nah, bagaimana menghitung nilai Bison Rank-nya? Untuk alternatif A1 dan A3, karena ini sama ya, maka nilai Bison Rank-nya dihitung menggunakan rumus rata-rata. Jadi, untuk A1 dan A3 ini kan sebenarnya rankingnya 1 dan 2. Maka kita cari nilai rata-ratanya 1 ditambah 2 dibagi dengan 2. Atau 1,5. Gitu ya. Kemudian, untuk alternatif A2, itu nilainya adalah 3. Jadi untuk alternatif A1 1,5, A2 itu adalah 3, dan A3 adalah 1,5. Seperti itu, untuk kriteria C3 sama perhitungannya dengan C1, dan sampai kriteria C5 itu tidak ada nilai yang sama, tidak ada ranking yang sama. Sehingga nilai Bison Rank-nya itu sama dengan nilai ranking standarnya. Nah, ini yang saya berikan warna biru ini, kita sudah dapatkan nilai Bison Rank-nya
untuk setiap nilai rating kinerja. Setelah mendapatkan nilai Bison Rank, selanjutnya kita akan menghitung nilai Distance Score. Nilai Distance Score dihitung untuk setiap nilai rating kinerja. Rumusnya adalah sebagai berikut ini. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang perlu menjadi catatan adalah nilai N-nya. Nilai N ini adalah nilai dari atau jumlah dari kriteria yang kita miliki. Jumlah dari kriteria yang kita miliki ada 5, C1 sampai dengan C5. Jadi nilai N ini kita berikan nilai 5. Kita hitung nilai Distance Score alternatif pertama, kriteria pertama, nilai Bison Rank-nya adalah 2. Kita masukkan ke dalam rumus. 2 dipangkatkan dengan 5 dikalikan dengan 0,5. Ditambah, karena dia berada di kriteria pertama, jadi nilai A-nya adalah 1. 1 dipangkatkan 5 dikalikan dengan 0,5. Hasilnya dipangkatkan dengan 1/5. Jadi, untuk Distance Score alternatif pertama, kriteria pertama, nilainya adalah 1,7518. Untuk Distance Score alternatif kedua, kriteria pertama, kita hitung. Nilai Bison Rank-nya adalah 3. Kita masukkan dalam rumus. 3 dipangkatkan dengan 5, dikalikan dengan 0,5. Ditambah, karena dia juga berada di kriteria pertama, jadi nilai A-nya adalah 1. 1 dipangkatkan 5 dikalikan dengan 0,5. Hasilnya dijumlahkan, kemudian dipangkatkan dengan 1/5. Jadi, untuk Distance Score alternatif kedua kriteria pertama, nilainya adalah 2,6138. Untuk alternatif A3 kriteria C5, kita hitung nilai Distance Score-nya. Nilai Bison Rank-nya adalah 1. 1 dipangkatkan 5 dikalikan dengan 0,5. Ditambah, karena dia berada di kriteria 5, jadi 5 dipangkatkan 5 dikalikan dengan 0,5. Sehingga nilai Distance Score untuk alternatif ketiga kriteria kelima adalah 4,353. Dengan cara yang sama, nanti didapatkan Distance Score untuk setiap alternatif untuk setiap kriteria. Setelah kita mendapatkan nilai Distance Score, selanjutnya adalah menghitung nilai vektor V. Nilai vektor V ini yang nantinya akan kita gunakan untuk proses perankingan. Nilai vektor V merupakan jumlah perkalian antara nilai Distance Score dengan bobot kriteria. Misalkan, untuk nilai vektor V alternatif pertama dapat dihitung dengan cara nilai Distance Score alternatif pertama kriteria pertama 1,75 dikalikan dengan nilai bobot kriteria pertama 0,28 ditambah nilai Distance Score alternatif pertama kriteria kedua 1,82 dikalikan dengan nilai bobot kriteria kedua 0,17 ditambah nilai Distance Score alternatif pertama kriteria ketiga 3 dikalikan dengan nilai bobot kriteria ketiga 0,22 ditambah nilai
distance score alternatif pertama kriteria keempat 3,48 dikalikan dengan nilai bobot kriteria keempat 0,22 ditambah nilai distance score alternatif pertama kriteria kelima 4,36 dikalikan dengan nilai kriteria bobot kelima 0,11. Hasilnya, untuk nilai vektor V untuk alternatif pertama adalah 2,715. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung nilai vektor V untuk alternatif kedua. 2,61 dikalikan dengan 0,28 ditambah 2,68 dikalikan dengan 0,17 ditambah 2,68 dikalikan dengan 0,22 ditambah 3,5 dikalikan dengan 0,22 ditambah 4,42 dikalikan dengan 0,11. Hasilnya, nilai vektor V untuk alternatif kedua adalah 3,037. Untuk nilai vektor V alternatif ketiga, bisa kita hitung dengan cara yang sama. Hasilnya adalah 2,453. Kesimpulannya, kita sudah hitung nilai vektor V untuk alternatif ke-1, kedua, dan ketiga. Dengan nilai terbesar adalah untuk alternatif kedua atau Kalasan, sehingga alternatif kedua, Kalasan, itu bisa terpilih sebagai lokasi untuk mendirikan gudang baru. Nah, demikian teori dan contoh kasus untuk perhitungan SPK dengan menggunakan metode OST.